Adapun secara istilah syara, apa itu aurat? Ma yajibu satruha wa yahrumun nazru ilaiha. Aurat secara istilah syara adalah ma yajibu satruha, sesuatu yang wajib ditutup, wa yahrumun nazru ilaiha, dan haram memandang kepada sesuatu tersebut. Jadi aurat itu secara istilah fikih adalah sesuatu yang wajib kita tutup, saudara. Tutup rapat-rapat tuh aurat, karena kekurangan itu kurang. Aib kita kudu ditutup. Dan haram memandang kepada yang ditutup tersebut. Nanti ada tuh auratnya laki mana, auratnya perempuan mana. Aurat laki dalam sholat apa, aurat laki di luar sholat apa. Aurat perempuan di dalam sholat yang mana, aurat perempuan yang di luar sholat yang mana. Itu semua wajib ditutup dan orang haram memandang kepada aurat tersebut. Hatta yang memandang itu sesama jenis dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tata'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fatani. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Kadfahu kad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi mukhtatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Hadil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wa suraqin wa min mihani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa adwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa ashari. Thumma ila arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din. Thumma ila ruhi al-maghfur lah Buya Ki Haji Abdurrahman Nawawi bin Haji Nawawi, al-maghfur lah Ki Haji Muhdath Yusuf bin Yusuf, wal maghfur lah Ki Haji Nazir Alam bin Ki Haji Muhdath Yusuf, wal maghfur lah Ki Haji Ahmad bin Guru Ali, wal maghfur lah Ki Haji Abdurrahman bin Ki Haji Ahmad bin Guru Ali, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim majma'in. Wa nakhussu khususan ilal Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit wal Habib Ahmad bin Salim Al-Kaf bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fakana al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu, asyartul khamisu satrul aurati. Kita lanjutkan pengajian kita ahad lalu, baru sampai syarat yang keempat. Syarat sahnya salat yakni at-taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani. Maka pada kesempatan kali ini saudara, kita lanjut pengajian kita masuk pada syarat yang kelima daripada syarat sahnya salat. Apa itu syarat yang kelima? Syartul khamisu satrul aurati. Syarat yang kelima adalah menutup aurat. Apa yang dimaksud aurat? Al-auratu lugatan an-naqsu. Aurat secara bahasa artinya an-naqsu, kekurangan, cacat, aib. Segala yang kekurangan, yang kurang-kurang itu namanya aurat secara bahasa. Aib aurat. Wa syar'an, adapun secara istilah syara', apa itu aurat? Ma yajibu satruha wa yahrumun nazru ilaiha. Aurat secara istilah syara' adalah ma yajibu satruha, sesuatu yang wajib ditutup. Wa yahrumun nazru ilaiha, dan haram memandang kepada sesuatu tersebut. Jadi aurat itu secara istilah fikih adalah sesuatu yang wajib kita tutup saudara. Tutup rapat-rapat tuh aurat, karena kekurangan itu kurang. Aib kita kudu ditutup. Dan haram memandang kepada yang ditutup tersebut. Nanti ada tuh auratnya laki mana, auratnya perempuan mana. Aurat laki dalam sholat apa? Aurat laki di luar sholat apa? Aurat perempuan di dalam sholat yang mana? Aurat perempuan yang di luar sholat yang mana? Itu semua wajib ditutup dan orang haram memandang kepada aurat tersebut. Hatta yang memandang itu sesama jenis dengan dia. Saya kasih contoh satu. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut, begitu ya, antara pusar dan lutut. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat saat bertemu dengan perempuan ataupun bertemu dengan laki-laki yang sejenis dengan dia, sejenis kelamin namanya. Berarti kalau ada laki-laki pakai celana pendek, kemudian di atas lututnya terlihat kulit yang mestinya itu ditutup, dilihat oleh teman lakinya. Teman laki nih bukan perempuan. Ya kalau perempuan mah lebih parah. Teman lakinya ngelihat, kata teman lakinya, gue mah kagak nafsu sama lu, masih doyan perempuan. Biar kata nggak nafsu juga, kalau dilihat itu sama laki-laki haram hukumnya. Nggak boleh. Main futsal pakai celana pendek ya. Kan mena sama laki semua Ustaz. Mena ada sama laki semua. Ya lo kan kali teman saya suka sama saya, dia udah punya bini. Bukan masalah suka apa enggak, masalahnya itu wajib ditutup. Wajib ditutup dan haram dilihat meskipun oleh sesama jenis. Gak boleh. Itu haram. Kalau kita pakai celana pendek terus, teman kita ngelihat, kita memfasilitasi orang melakukan haram, yaitu memandang. Boleh saudara, ya. Ntar ada nih di dalam nih, ntar nih. Kapan dia boleh pakai celana pendek, kapan dia kagak boleh pakai. Keluar rumah, apalagi yang pakai telanjang dada dah. Apalagi yang telanjang dada. Pakai celana pendek, nggak pakai baju, pusar kemana-mana. Mending cakep pusarnya. Cakep pusarnya tuh. Nggak, jangan. Apalagi kalau udah ngajar, kalau udah menjadi imam, buang itu semua saudara.
musola bawah tuh tempat saya punya mertua. Saya kasih tahu para imam-imam rawatib di luar sholat jangan ada yang pakai celana pendek. Alhamdulillah keluar ke rumah pada pakai sarung semua. Ya, jangan aib saudara. Karena orang masih pakai celana pendek itu di luar rumah orang fasik dia namanya. Termasuk fasik. Orang fasik nikahin anak perempuannya menjadi wali nggak sah. Karena wali itu harus adil, tidak boleh wali dari orang yang fasik. Gitu. Tuh ngerembet kemana-mana ntar jadinya. Jadi ngerembet kemana-mana. Ya udah keluar rumah serebetan aja udah pakai sarung. Ya kalau nggak mau serebetan pakai celana dah. Celana lepis dah. Kalau kagak celana bahan gitu. Ya ini udah pada ngaji nih soalnya. Kalau udah pada ngaji mesti diamalkan, amalin begitu. Amalin. Apalagi kalau udah dipanggil ustadz. Ustadz keluar pakai celana pendek lagi, ya Robbana. Main futsal pakai celana pendek lagi Ustadz. Bagaimana Ustadz gitu. Kalau main futsal ya pakai celana yang di bawah lutut gitu. Paham ya? Syartus satir, syarat yang nutupin aurat. Syarat penutup aurat nih saudara. Ada 2. Yang pertama, ayyashmulal mastura lubsan fala yakfi kaunuhu fi hufratin au khimatin. Mencakup sesuatu yang ditutupi itu berupa lubsan, pakaian, artinya berupa kain. Yang menjadi penutup aurat berupa pakaian atau berupa kain. Maka tidak cukup kalau orang sholat itu di dalam lubang galian atau di dalam tenda, sedangkan dia di dalamnya telanjang, nggak cukup. Contoh, di dalam kamar kita kunci pintu kita kunci, kita mau sholat, tapi sholat kita di dalam kamar telanjang. Kata kita ini udah nutup aurat, mana nutup auratnya? Ini orang nggak ada yang lihat, tertutup sama dinding saya. Oh nggak bisa, syaratnya penutup itu bukan berupa dinding, bukan berupa bangunan yang menghalangi menutupi dia tidak dilihat oleh orang lain. Syarat penutup itu mesti berupa pakaian, sarung tuh penutup. Celana tuh penutup, gamis tuh penutup namanya. Paham? Atau dia sholat di dalam lubang galian. Tukang gali kubur habis ngelobang ditinggal, dia sembahyang di dalam lubang kubur, ditutupin, di dalam dia telanjang, kagak sah. Kenapa? Karena penutup aurat itu harus berupa lubsan, pakaian. Paham ya? Yang kedua, ayam na'a launal basyarah. Mesti menghalangi, mencegah terlihatnya warna kulit. Meskipun penutup aurat itu berupa pakaian, tapi kalau nerawang hingga kulitnya kelihatan warnanya, maka tidak sah dijadikan penutup aurat. Ini sering ya, pakai kaos oblong yang merek bebek itu apa namanya? Swan. Wudu becek banget lagi. Namanya becek kan kaos begituan tembus ya. Tembus bayang nggak pakai koko, pakai begituan aja udah ya. Ke belakang tembus. Itu kelihatan warna kulitnya, maka nggak sah dijadikan penutup aurat. Atau perempuan pakai mukena warnanya putih, transparan, kelihatan bagian dalam tubuhnya. Sampai kulitnya kelihatan. Saya ini perempuan kulitnya mantap juga putih. Lah kagak sah. Kenapa? Karena syarat dari penutup aurat mesti nutupin warna kulit. Paham ya? Jadi 2 tuh syarat penutup aurat. Yang pertama, penutup itu harus berupa pakaian atau kain. Dan yang kedua, penutup itu harus mencegah terlihatnya warna kulit. Itu ada 2 syarat jadi penutup aurat. Nah ini kita masuk. Auratur rajuli arba'atun. Aurat laki-laki ada 4. Yang pertama, fil khalwati as-sau'atani. Kalau di dalam khalwat, di dalam kesendirian, maka aurat laki-laki itu sau'atani. Apa sau'atani? Wahuma al-kubulu wad-duburu. Kubul dan dubur. Bagi laki-laki nih Pak, nih kita nih Pak. Kalau kita di kamar sendirian, nggak ada orang, ini namanya khalwat. Aurat kita tuh 2. Apa? Yang pertama kubul, yang kedua dubur. Yang penting ditutup depan belakang.
Berarti di dalam kamar kita mau pakai celana pendek juga nggak apa-apa. Yang penting tertutup kubul dan dubur kita. Paham? Gerabat di mana nih? Buka baju. Asal kagak ada orang mah. Dan namanya di dalam khalwat sendiri dia. Tutup kubul kita, tutup dubur kita. Nggak punya celana pendek, pakai pempes juga gak apa-apa udah. Yang penting ketutup kubul sama dubur. Paham tuh? Yang kedua, fis sholati wa indan nisa'il maharimi warrijali. Nih, awas. Yang kedua, aurat laki-laki di saat sholat dan di saat bertemu dengan wanita mahramnya. Ngerti mahram enggak? Yang haram dinikahi, seperti ibu kita. Nih kita nih, laki di hadapan ibu kita tuh namanya di hadapan perempuan mahram kita. Warrijali, dan di hadapan laki-laki lain. Teman kita ya yang sejenis sama kita. Apa auratnya laki-laki pada itu semua? Mabaina surrati warrukbah, antara pusar dan lutut. Depan emak kita, aurat kita antara pusar sama lutut gitu. Berarti pusar ke bawah, lutut ke atas, jangan dibuka depan emak kita, nggak boleh. Adek kandung perempuan kita tuh mahram kita. Depan adek kandung perempuan kita, aurat kita antara pusar dan lutut. Nggak boleh dibuka selain daripada itu. Di sholat pusar sama lutut. Ini hati-hati nih, kadang-kadang nih lagi sembayang pakai celana, bajunya kekecilan. Pas lagi sujud belahan kelihatan tuh di belakang. Anda nggak tahu begitu tuh? Ada ya? Pas lagi sujud itu belahannya kelihatan di belakang. Yang belakang tuh makmum ngelihat, ya Robbana buluk banget gitu. Pas dilihat, paham gak tuh ada belahannya gitu kelihatan. Nggak usah tuh, hati-hati tuh, baik-baik gitu ya. Emang udah ketahuan pakai baju kecil, pas sujud kan ketarik tuh baju ke depannya, jadi kelihatan aurat namanya. Atau ketemu dengan laki-laki lain, nih yang tadi saya bilang. Maka aurat kita kalau ketemu dengan laki-laki lain yang sejenis sama kita, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Paham ya? Meskipun temen akrab banget juga tutup, ya, tutup. Biarin temen akrab ini. Laki-laki sama-sama laki-laki. Lagi udah gak demen sama gua, dia udah punya pacar. Bukan masalah demennya tadi, masalahnya wajib ditutup. Wajib ditutup dan haram memandang orang lain kepada aurat tersebut gitu. Itu yang begitu-gitu tuh kadang-kadang ngikis apalan tuh Pak, begitu Pak. Karena ngerjain dosa mulu kita. Apa dosa kita? Mandangin aurat orang mulu. Itu yang kadang-kadang bikin apalan kita tuh cepet hilang. Al-Imam Syafi'i pernah suatu kali beliau mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Ya, syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala inna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang apa? Su'a hifzi. Ini apalan anak nih buruk nih. Apalan Imam Syafi'i itu bagaimana saudara? Kalau Imam Syafi'i ngapal, nih kitab nih, ngapal belas ini, yang ini ditutup saudara. Ntar yang ini udah rapi, yang ini ditutup, ini ngapal. Kenapa kok dipakai ditutup? Sebab Imam Syafi'i kalau ini dua-duanya dibuka, cepat apalnya langsung ngapal. Beliau nggak mau ngapal buru-buru. Kalau kita kan yang sebelah ini ditutup biar cepat ngapal yang ini ya. Kalau ini dibuka kita nggak hafal ya. Tetap aja habis itu kagak hafal juga kalau kita mah. Ya udah hafal sekarang, ntar keluar lupa lagi begitu. Imam Syafi'i itu otaknya cerdas, ya. Cuman begini doang nih, baca hafal, gini baca hafal, balik baca hafal. Cuman suatu hari beliau pernah hafalannya jelek. Ngadu sama Imam Waqi', kata Imam Waqi', ente dari tadi kemari ada maksiat nggak yang ente lakukan? Nggak ada guru. Benar guru nggak ada. Kali ada ente ngeliat perempuan? Enggak guru, nggak lihat perempuan. Aneh kan kalau jalan selalu mandang ke bawah. Imam Syafi'i itu kalau jalan mandangnya ke bawah saudara. Dan pakai toilasan. Toilasan itu apa? Gini nih. Apa namanya? Kayak kerudung ya. Gitu tuh. Jadi nggak kelihatan kanan kiri nggak kelihatan. Jadi mandang ke bawah gitu. Dipikir sama Imam Syafi'i, oh ada satu guru. Apa? Saat saya jalan kemari, saya lihat tungkak kaki seorang laki-laki. Kata gurunya, itu gara-gara itu ngeliat tungkak kaki laki-laki.
bikin rusak apalan dia. Lah kita tiap hari kita pelototin itu perempuan ya ke warung kagak pakai kerudung kita pelototin. Ya kalau kita mah gitu pantes baik gue sama ilmu susah banget ngapalnya. Baru banget ngaji tadi keluar masjid udah lupa lagi begitu. Ya emang kita mah doyan sama yang begituan saudara. Tuh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi kata gurunya. Maka guruku bilang ila tarkil ma'asi, tinggalin maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya Allah. Maka cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang doyan sama maksiat. Tuh. Gimana cahaya mau masuk, hatinya terhijab sama maksiat. Paham ya? Ngerti ya? Mana tadi itu? Yang ketiga, indan nisa'il ajnabiyat. Nah, aurat laki-laki di depan perempuan yang goiru mahram. Yang goiru mahram tuh yang boleh dinikahin sama dia, tetangga dia umpama ya, tapi orang lain bukan saudaranya. Jami'ul badan, seluruh badannya. Kalau ama perempuan seluruh badan ditutup. Yang keempat, indah halilatihi, di samping atau saat berhadapan dengan pasangannya, istrinya. Apa auratnya laki-laki saat bersama istri? La aurata, nggak ada aurat. Iyalah, kalau depan bini mah nggak ada aurat. Ya kalau ada aurat repot kita. Ya kalau ama bini kagak ada aurat. Ya kita tidur baris telanjang juga. Kalau sama bini mah kagak ada nggak ada aurat. Sama bini nggak ada aurat. Paham ya? Kalau sama bini nggak ada aurat. Bebas kalau sama bini mah. Paham? Tuh 4 aurat laki-laki. Perempuan. Auratul hurrati khamsatun. Aurat perempuan ada 5. Nih ibu, perempuan auratnya ada 5 bu. Perhatiin. 1. Fil khalwati wa indan nisa'i warrijalil maharimi. Saat khalwat sendiri di kamar perempuan, wa indan nisa'i saat bertemu dengan perempuan lain, warrijalil maharimi dan saat bertemu dengan laki-laki yang mahram, bapaknya, saudara kandungnya, kakeknya, tuh namanya laki-laki mahram. Apa auratnya perempuan? Ma baina surrah warukbah, antara pusar sama lutut. Perempuan kalau lagi sendiri di kamar tutup antara pusar dan lutut, selebihnya bebas. Boleh, ke atas boleh, enggak apa-apa. Sama perempuan lain antara pusar sama lutut, ke atas boleh, ke bawah boleh. Sama laki-laki yang mahram dengan dia, adeknya ya. Maka auratnya antara pusar sama lutut. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Jelas kan nih sampai sini? Paham. Sama anaknya antara pusar sama lutut. 2. Indan nisa'il fasiqati wal kafirat, saat bertemu dengan perempuan fasik atau perempuan kafir. Kalau ketemu sama perempuan non muslim atau perempuan yang fasik, maka auratnya perempuan adalah malaya bedu indal mihnati, anggota tubuh yang tidak terlihat saat bekerja. Apa itu saat bekerja yang gak terlihat? 1 nih auratnya nih, selain ini ar-ra'su wal wajhu wal unuku wal yadani ilal adudaini war rijlani ilal rukbataini. Nih, semuanya aurat kecuali 1, kepala. Kalau ketemu perempuan non muslim, kepala bukan aurat. 2, wajhu, wajah bukan aurat kalau ketemu perempuan yang non muslim. 3, unuk, leher. Gak apa-apa leher kelihatan sama perempuan yang non muslim. 4, wal yadani ilal adudaini, tangan sampai ke lengan. Berarti di sini doang nih. Ini ke atas udah aurat, nggak boleh. Kemudian yang kelima, warrijlani ilal rukbataini, kaki sampai lutut. Selebihnya aurat semua. Paham tuh? Kalau perempuan bertemu dengan perempuan yang non muslim. Yang ketiga, aurat perempuan fi shalah, di dalam salat. Apa? Jami'ul badan illal wajha wal kaffain. Seluruh badannya kecuali wajah sama kedua telapak tangan. Wajah sama kedua telapak tangan. Dulu waktu belajar wudhu tuh udah pernah ngajarin tuh. Batasan wajah dari mana sampai mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, muntakol lihyain, sampai sini.
Ini batasan muka. Berarti kalau ngikutin auratnya perempuan dalam sholat, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka pakai mukena orang perempuan mesti sampai dagu. Kalau dia pakai mukenanya di sini, maka ini auratnya dia. Aurat kalau dibuka tadi batal nggak sholat? Batal. Gitu, ya. Kita punya bini di rumah kita kasih tahu, Neng, kalau pakai mukena agak majuin dikit sampai dagu. Emang apa bang? Ini mah hasil abang ngaji tadi merhatiin guru, asik kan gitu. Ya ada hasilnya kita ngaji jadi. Lah saya pikir mah abang kali ngaji tidur doang, barangan kalau ngomong tidur doang. Abang begini-gini juga ngaji merhatiin begitu. Makanya pulang ngaji begini langsung kabarin ke bini yang masih punya bini, yang punya anak perempuan kasih tahu. Mumpung masih ingat kalau sholat pakai mukena nyampe sini. Lah ayah selama ini sampai sini bang, sampai sini buka aurat ente. Kenapa? Karena batasan muka sampai sini kasih tahu begitu. Paham? Kan bini kalau begitu kan makin cinta sama kita jadinya. Merhatiin kita ya. Itulah yang dibahasakan di dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga ente punya keluarga ya. Jaga ente punya diri, ente punya keluarga dari api neraka. Berumah tangga itu bukan hanya sekedar ngasih nafkah doang, enggak. Kerja tiap hari ngasih nafkah. Bukan cuman itu saudara. Yang lebih penting daripada itu bagaimana anak sama bini kita selamat dunia akhirat. Itu yang penting. Kadang orang itu lebih mentingin dunia daripada akhirat. Kerja mulu. Pokoknya penting anak bini gua nggak kelaparan. Anak bini gua punya tempat tinggal yang layak. Anak bini gua punya pakaian yang layak. Dia nggak sadar saudara, hidup di dunia cuman sementara. Ya, anak bininya nggak diajarin agama, anak bininya nggak diajarin sholat, anak bininya nggak diajarin tentang ilmu-ilmu agama yang wajib buat mereka. Wah, hati-hati ente. Ntar dia saat di sorga kita mau masuk ditarik sama bini. Mau mana bang? Sini dulu. Kamu masuk surga gua masuk neraka nih soalnya. Emang gara-gara apa? Lu lagi jadi pemimpin rumah tangga nggak ngajarin saya ilmu agama. Ditarik kita, mau saudara begitu? Hah? Mau? Nah, kalau nggak mau, kalau kita ngaji datang, kasih tahu orang di rumah kita ajarin, gitu ya. Yang keempat, indar rijalil ajanib, saat berhadapan dengan laki-laki lain, artinya yang ghairu mahram dengan dia. Apa auratnya? Jami'ul badan. Semua tubuhnya dari ujung pala sampai ujung kaki ketutup semuanya. Waduh. Kayak ninja Ustaz ntar jadinya bini saya. Kalau ninja sih mending matanya kelihatan. Nah, nih perhatikan. Kata Imam Baijuri ada satu kaul wakila tapi ini dhaif tapi ya. Ma adal wajhi wal kafain, selain wajah dan kedua telapak tangan, tapi dengan syarat. Kalau ketemu laki-laki yang ghairu mahram, syaratnya apa? Amnil fitnah. Satu, syaratnya tidak ada fitnah. Gak ada fitnah, artinya tuh nih bocah, nih perempuan kagak bersolek, kagak berdandan. Ya, ini mau kondangan pakai lipstik. Ya, tebal banget lagi tuh lipstik, bedak tebal banget lagi. Itu berpotensi terjadi fitnah. Apa fitnah di situ? Laki-laki lain ngelirik dia. Kata laki-laki lain, tuh perempuan siapa itu? Tuh begitu tuh jadinya tuh. Yang kedua syaratnya ada misyahwa, nggak ada syahwat. Laki-laki mandang juga orang ada syahwat sama dia. Artinya sama tadi, kagak berhias, kagak bersolek. Kalau mau wajah sama kedua telapak tangannya itu boleh terlihat, syaratnya jangan berdandan hingga aman dari fitnah, aman tidak ada syahwat di situ, saudara. Ya, pakai apa namanya tuh? Henna, cacar, pacar ya? Pakai pacar. Cakep banget perempuan pakai begituan ya. Tuh, jadi ada fitnah, ada syahwat, saudara. Kata Imam Baijuri, wala ba'sa bitaqlidi tsani. Enggak apa-apa itu kita ngikutin yang begitu, ya. La siyama fi hadzal zaman, apalagi di zaman ini, kata Imam Baijuri. Kenapa? Qatura fihi khurujun nisa fit turuq wal aswaq. Banyak perempuan zaman sekarang udah keluar rumah. Ngapain? Banyak di jalan raya, banyak di pasar-pasar. Udah sulit
Kalau semuanya pakai nutup aurat, udah selain wajah sama telapak tangan tutup semuanya. Itu pun dengan syarat jangan bedandan. Paham ya nih kira-kira sampai sini saudara? Paham ya? Udah dikasih kemudahan, masih banyak aja perempuan yang masih kekurangan bahan kalau pakai baju. Saya bilang kekurangan bahan ya. Ya saya sih husnuzon aja, mungkin bahannya kurang kali gitu. Husnuzon saya bahannya kurang gitu. Ada yang pakai maaf tank top doang ke pasar, ya Robbana. Nenek-nenek lagi pakai ikut-ikut begitu juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Paham ya kira-kira begitu? Akhirnya ntar ada terjadi pemerkosaan yang disalahin laki-laki. Laki-laki itu yang salah. Matanya jelalatan. Gimana mata nggak jelalatan? Ente pakai pakaian juga minim wah. Paham kagak? Ya kecuali ente bungkus semuanya dari ujung pala sampai ujung kaki, terjadi pemerkosaan, baru yang salah laki-laki juga begitu. Lah ini yang salahin laki-laki. Lah sekarang sedangkan dia pakai pakaian terbuka. Ya orang nafsu mengundang kan begitu. Paham ya? Yang terakhir indah haliliha saat bertemu dengan suaminya. Apa auratnya perempuan? Lah auratnya sama. Gak ada aurat kalau depan suami Maya gitu. Dah. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada ibu-ibu? Ya, silakan ibu. Syarat yang kelima tutup aurat ya. Maka gini saudara, kalau kebuka aurat kita, ini hukumnya ditafsir. Kalau yang buka itu berupa makhluk, baik itu manusia ataupun itu hewan, maka semata-mata yang buka adalah makhluk batal. Contoh kita lagi sembahyang, teman kita iseng banget, sarung kita pakai diangkat-angkat sama teman kita. Emang udah tahu kita kagak pakai celana dalam, kelihatan akhirnya batal. Atau lagi sembahyang dekat-dekat hutan ada monyet, tuh monyet gelayutin sarung kedodoran kita, batal begitu. Kecuali yang buka aurat itu bukan makhluk seperti angin. Kalau angin yang buka maka masih ada toleransi sedikit. Kalau kita lagi sembahyang angin bertiup kencang, sarung kita terbang hingga kelihatan aurat, maka harus segera ditutup saat itu juga. Pas kebuka langsung tutup begitu. Kalau angin mah. Tapi kalau manusia buka walaupun sebentar langsung kita tutup, batal kalau itu. Paham ya? Ini biar jadi anu juga ya, orang-orang temen yang meskipun temen di luar sholat udah akrab banget, ya orang lagi sembahyang digangguin lah. Ya, kadang-kadang lagi sujud ininya gituin, ya Robbana. Astagfirullahaladzim. Ya paham ya? Suka gangguin temennya. Dah, yang keenam, syartus sadisu al ilmu bifardiyatiha, mengetahui akan keparduan sholat. Sholat yang wajib ada berapa? Ada 5, 1, zuhur 2, asar 3, maghrib 4, isya 5, subuh. Itu ada 5 waktu sholat yang wajib. Kalau orang ragu di antara yang 5 akan keparduannya, maka sholatnya tidak sah. Contoh, bayang subuh wajib apa kagak sih ya? Bayang subuh wajib apa kagak ya? Ragu dia, wajib apa kagak? Kayaknya mah kalau itu mah hampir enggak kali ya orang ya. Ini yang biasanya orang ragu sholat Jumat. Sholat Jumat wajib apa sunnah sih? Sunnah kali ya. Akhirnya dia niat usolli sunnatal Jum'ah. Aku niat sholat sunnah Jumat. Dipikir dia Jumatan gak wajib. Akhirnya niatnya sholat Jumat. Jadi khusus hari Jumat dia sholatnya 5 waktu doang. 4 waktu. Subuh, asar, maghrib, isya. Jumatnya enggak, Jumat kan sunnah. Maka enggak sah sholatnya. Mesti yakin bahwa sholat yang dikerjakan fardu. Subuh, aneh yakin nih fardu. Zuhur, nih fardu. Jumat, ini fardu. Gitu. Atau sebagian ulama berpendapat harus tahu rukun-rukunnya. Bifardiyatiha tuh. Rukunnya ada berapa? Coba dah saya tanya dah. Rukun sholat ada berapa Pak?
Ada yang jawab 13, ada yang 17. Nih mana yang bener nih jadi nih. Coba, 8 kita kan sholat udah bertahun-tahun ya, tiap hari ya. Coba dah kalau ditanyain dah, rukun sholat ada berapa? 17. Ada yang bilang 13. Entah kita belajar di belakang ntar ada itu rukun sholat. Ya, makanya kalau dalam pengan begini mah jangan sampai absen ngaji. Sayang Pak. Ya, kapan lagi kita mau belajar fikih tentang rukun sholat? Absen, jangan absen ya. Kita belajar. Asyartus sabiu yang terakhir, syarat yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, tidak meyakini satu rukun dari rukun-rukun salat sebagai sunnah. Jangan ada keyakinan dalam hati kita bahwasanya di antara rukun salat itu, di antara pekerjaan salat itu yang wajib adalah sunnah. Contoh, kita ditanya ruku wajib apa sunnah? Ruku mah sunnah, nggak dikerjain nggak apa-apa, sunnah dia. Nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena meyakini yang fardu di dalam sholat sebagai hal yang sunnah. Beda halnya kalau dia yakinin semua yang ada di dalam sholat wajib semua. Kalau itu masih sah. Tasyahud awal hukumnya fardu apa sunnah? Fardu. Nengok kanan, nengok kiri dalam sholat hukumnya apa? Fardu. Pokoknya mah yang dilakukan dalam sholat semuanya kata dia fardu aja. Kalau ini masih aman Pak, masih boleh. Yakin dia begitu, maka tetap sah sholatnya. Yang bahaya kalau dia meyakini satu rukun sholat sebagai sunnah, itu yang bahaya. Kunut hukumnya apa kunut? Kunut hukumnya fardu, wajib. Aman dia udah berarti. Ya, nyari aman dia. Ya, ditanya nyari aman. Ada lagi, hukum baca surah setelah surat Fatihah apa? Wajib. Wah, lebih aman dia udah pokoknya. Nyari aman doang. Ya, nggak apa-apa, masih sah dia begitu. Cuman bagusnya mah biar tahu secara perinci mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, kita masuk nih Pak. Sekarang rukun sholat yang pertama. Ya, pertama dulu karena waktunya nggak cukup. Ya, sengaja emang saya nggak habisin. Biar ntar 2 minggu lagi datang hadir gitu. Ini Ustadz ngapa kagak sekalian aja semuanya. Lantas kalau dijelasin semuanya ntar 2 minggu lagi kagak datang. Ya kagak datang. Jadi biar ngaji mulu begitu maksudnya mah. Biar ngaji mulu. Rukun sholat kita masuk Pak. Rukun ini artinya wajib ya. Wajib dilaksanakan. Rukun sholat secara global ada 4. Perhatikan. Secara global nih, nggak secara terperinci, ada 4. Yang pertama, arkanun qauliyah, rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun qauli itu rukun yang dikerjakan oleh ucapan. Ada berapa ini rukun qauli? Ada 5. Kenapa dinamakan rukun qauli? Wasumiyat bidzalika, dinamakan rukun qauliyah li'annahu yushtaratu alal musalli an yatalaffaza biha bihaitu yusmi'u nafsahu. Perhatikan nih. Dinamakan rukun qauli karena orang yang sholat disyaratkan melapazkan rukun tersebut sekiranya diperdengarkan kepada diri sendiri. Jadi rukun qauli mesti diucap, mesti didengarkan ke telinga sendiri. Kalau dia diam baik maka sholatnya nggak sah. Waduh repot juga nih. Mana aja nih rukun qauli berarti? Nih Latin, dengerin. Rukun qauli ada 5. 1. Takbiratul ihram. Mesti diperdengarkan ke telinga. Nggak bisa orang sholat takbiratul ihram dia kagak denger suaranya. Begini nih, takbiratul ihram itu bukan ngangkat tangannya yang wajib. Apa? Ucapan Allahu Akbarnya yang wajib. Maka kalau ucapan Allahu Akbar yang wajib, Allahu Akbar mesti diperdengarkan ke telinga dia. Berarti begini, Allahu Akbar. Gitu. Yang penting telinga sendiri denger ya. Nggak mesti telinga orang lain juga dengar. Ada kan orang sholat kan takbirnya kencang banget. Sampai sop yang ke-10 belakang denger takbirnya dia. Allahu Akbar. Pelan-pelan aja bang. Pelan-pelan aja. Yang penting telinga sendiri kedengar
kedengeran. Satu tuh takbiratul ihram. Dua, Al-Fatihah. Fatihah tuh rukun qauli, sehingga orang wajib memperdengarkan bacaan Fatihahnya ke telinganya dia sendiri. Nggak sah orang kalau baca Fatihah bibirnya nggak komat kamit. Allahu Akbar, dia baik. Saat kanannya baca Fatihah di dalam hati, nggak sah di dalam hati. Emang apa Ustaz kagak sah? Kalau di dalam hati Fatihah itu sah, maka apapun yang terlintas dalam hatimu akan membatalkan sholat. Karena yang dianggap ada di dalam hati. Lagi sembahyang mikirin makanan di dalam hati kita, berarti ada makanan ya. Atau kita lagi sembahyang baca tulisan baju di depan kita tuh, coblos nomor 7 gitu. Berarti pakai baju apa tuh berarti? Partai ya. Coblos nomor 7, partai bersih, merakyat. Kita baca dalam hati kita, batal sholat kita. Sekarang aneh bacanya dalam hati Ustaz. Ya makanya baca Fatihahnya jangan dalam hati. Biar kalau nanti ada umpama terjadi kita baca sesuatu dalam hati kita nggak batal sholat. Emang Fatihah mah kudu diucap. Diperdengarkan ke telinga sendiri. Ingat telinga sendiri bukan telinga orang. Jangan juga baca Fatihah kenceng-kencengan. Sehingga mengganggu makmum yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Sampai imam jadi kegocek gara-gara Fatihah dia tuh. Imam baca watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa aku jadi wah nih makmum nih gara-garanya baca Fatihah kenceng banget nih. Makmum juga jangan baca Fatihah kekencengan. Pokoknya cukup diperdengarkan telinga sendiri, enggak perlu orang lain dengar. Berarti bisik-bisik aja. Gitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau jadi imam kalian udah. Paham ya? Fatihah wajib dibaca. Bibir kagak kumat kamit itu tanda dia nggak baca Fatihah memperdengarkan dirinya sendiri. Orang yang begini nggak sah. Tar praktek tuh Mbak yang Isya. Ustaz, masalahnya nih saya baru tahu nih Ustaz sih. Begini nih. Bagaimana ya sholat anak yang dulu-dulu ya begitu saudara ya. Likusur tuh kita taksir, kita lalai gitu. Gimana sholat kita yang dulu-dulu? Siapa kagak itu berarti ya? Mana baru tahu hukumnya begini lagi begitu ya. Aduh, kalau kita jelasin di mari mah sedih banget ini kita ceritanya kayaknya. Ya Rabbana, pikir gua mah gua kali gua udah sembahyang, udah taat bata Allah Ta'ala, ternyata masih salah juga ya begitu. Mah ibadah itu harus dengan ilmu. Nggak sah orang ibadah nggak pakai ilmu. Contohnya ya ini, kupikir makali selama ini gue sembahyang udah bener banget kali. Ternyata secara hukum fikih masih banyak yang cacat ya, gitu. Paham ya? Berarti baca tuh ntar Fatihah tuh, ya lagi sembahyang Isya ya, baca Fatihah. Cuman diperdengarkan ke diri sendiri. Dikit lagi nih. Yang ketiga rukun qauli, tasyahud akhir. Apa tasyahud akhir? Tasyahud akhir tuh bacaan dari sini nih. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Itu namanya tasyahud akhir. Orang lagi tasyahud akhir mesti memperdengarkan ke telinganya dia juga. Waduh, berarti kudu apal dong Ustaz. Ya kudu apal kalau itu mah. Mana aneh kagak apal lagi bagaimana? Ya apalin. Sholat 5 kali sehari sholat kita. Yang keempat, wassalatu ala nabi fihi ay fi tasyahud akhir. Sholawat kepada nabi pada tasyahud akhir itu rukun qauli juga. Berarti mesti diucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang sampai situ sholawat sah udah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid itu yang sunnah. Ya, artinya kalau nggak diperdengarkan yang penting tetap sah sholat kita. Yang terakhir rukun qauli salam. Apa salam? Assalamualaikum. Tapi yang pertama doang.
Yang kedua hukumnya sunnah. Jadi salam itu bukan tengok kanan tengok kiri yang wajib. Salam itu yang wajib adalah ucapannya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang wajib itu adalah ucapan. Belah kanan doang tapi. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah la ilaha. Boleh jadi sah. Yang penting satu salam yang pertama. Sah enggak? Enggak. Kenapa? Enggak diucap. Paham ya? Ngerti? Cukup ya? Ada pertanyaan Ustaz dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya nih, kalau untuk perempuan kan kalau dalam bacaan gitu menjawabnya cukup kuping aja yang dengar. Nah umpama nih suami gak ada di rumah, nah kita kan punya anak, kita jadi makmum lah. Terus bacaan kita besar atau dikecilin juga gitu. Maaf sebelumnya nih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan anak, depan suami maksudnya Bu? Enggak, suaminya lagi nggak ada. Jadi kita jadi makmum pengganti imam gitu. Makmum pengganti imam? Iya, jadi kita jadi imam maksudnya. Oh dia jadi imam buat anggota keluarganya? Kita perempuan gitu. Anaknya ada yang laki nggak? Enggak, kita perempuan aja. Oh perempuan doang, ya nggak apa-apa kalau itu, kencengin suaranya. Dengan catatan tidak didengarkan oleh laki-laki lain. Kalau didengarkan laki-laki lain maka hukumnya haram. Jangan. Kalau rumah kita tetanggaan dekat, kalau kenceng dikit suara kedengeran ke samping, mendingan dipelanin aja. Ya. Jangan dikencengin. Kecuali kalau rumah kita emang udah ini mah kagak bakalan kedengeran keluar, ya kita kencengin. Kencenginnya juga yang sekiranya kagak bakal orang yang di luar dengar. Ya, ini mentang-mentang dikencengin akhirnya pakai toa juga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama aja itu mah. Paham ya? Kedengeran juga. Oke Bu, paham ya? Ustaz, terakhir satu kali Ustaz. Hukum ketika kita menggabungkan beberapa sholat sunnah Ustaz. Misalkan subuh udah mau iqamah nih. Saya belum sholat sunat wudu, belum tahiyatul masjid, belum qobliyah subuh. Kalau tiga itu digabung jadi satu sholat gimana Ustaz? Enak banget itu ya, 3 kali mendayung, sekali mendayung 3 pulau terlewati itu langsung gitu ya. Yang ada juga begini Bang, sholat sunat tahiyatul masjid kan kalau orang masuk masjid dia sholat sunat tahiyatul masjid ya. Tapi kalau umpama saat dia masuk masjid kemudian jamaah sudah didirikan maka dia langsung sholat jamaah ikut. Itu menggugurkan tuntutan dia untuk melaksanakan sunnah tahiyatul masjid. Gugur dengan apa? Karena dia udah langsung sholat fardu. Yang penting saat masuk masjid jangan langsung duduk. Tapi apa? Sholat. Mau sholat sunnah tahiyatul masjidnya kek atau mau sholat fardunya kek gitu. Tapi nggak dapat pahala tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan sholat sunat tahiyatul masjid. Hanya niatin sholat fardu. Sama dengan sholat sunnah wudu. Adapun sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Umpama nih sholat sunnah qobliyah. Yang paling sering qobliyah dan nih. Ini kan kadang-kadang ngeselinnya begini nih orang. Udah pengen qomat dipakai qobliyah lagi. Akhirnya nunggu-nunggu. Bagaimana nih yang begini nih. Kalau dia ngaji sama saya jitak saudara. Kenapa? Ente nggak lihat itu waktu udah dikit lagi mau qomat. Kalau ente mau qobliyah dari tadi datangnya. Lah terus emang apa kalau ente udah dapat pahala sunnah? Ntar ane ketinggalan pahala sunnah. Sholat sunnah qobliyah kalau udah pengen qomat mendingan nggak usah. Langsung aja sholat fardu, sholat jamaah. Ntar setelah sholat jamaah dia boleh sholat sunnah qobliyah. Lah kan namanya qobliyah sebelum sholat. Kalau itu mentar jadinya ba'diyah. Mesti tahu saudara, sholat sunnah qobliyah itu waktunya masuk seperti waktu sholat fardu. Keluarnya sholat tersebut seperti keluarnya sholat fardu. Berarti kalau johor masuknya jam 12 umpama kelarnya jam 3, sholat qobliyah bisa dilaksanakan di rentang waktu itu sekalipun kita udah ngerjain zohornya. Maka bagi orang yang ketinggalan sholat qobliyah saat dia udah lihat di jam qomat dikit lagi, udah tungguin diri. Ntar qomat kita sholat johor, habis sholat johor kita sholat qobliyah 2 rakaat, habis itu kita ba'diyah. Boleh begitu? Boleh. Paham kagak tuh?
Daripada kita ngerjain qobliyah maksain jadinya nungguin. Entar nungguin dia ada lagi yang datang atuh qobliyah lagi. Ya yang sampai asar begitu mah kagak kelar saudara. Kalau qobliyah subuh gimana Ustaz? Apa? Qobliyahnya subuh. Keluar waktu subuh kapan? Ya, syuruk. Syuruk sama berarti begitu. Boleh juga. Kan dia kan sholat sunnah yang punya waktu. Gak apa-apa. Setelah dilaksanakan sholat subuh. Yang gak boleh setelah sholat subuh itu sholat yang memiliki waktu yang mutaakhir. Apa seperti sholat sunnah sapar itu gak boleh dikerjakan habis subuh. Kalau sholat sunnah yang memiliki sebab mutaqaddim dia boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Seperti apa? Seperti mengkodok sholat fardu yang lain boleh. Kenapa? Karena sebabnya mutaqaddim. Seperti apa lagi? Seperti sholat tahiyatul masjid boleh. Setelah sholat subuh kita sholat tahiyatul masjid boleh, nggak apa-apa. Kita habis sembahyang subuh keluar masjid kan nggak boleh kan habis sholat subuh ya, nggak ada sholat lagi kan. Pas masuk masjid boleh sholat gak? Boleh. Kenapa? Tahiyatul masjid. Sebabnya mutaqaddim. Masuk dulu baru sholat kan mutaqaddim. Sebabnya duluan. Kagak apa-apa gitu. Paham? Yang gak boleh kalau sebabnya mutaakhir. Kayak tadi sholat sunnah sapar. Pergi dulu apa sholat dulu? Sholat dulu perginya belakangan begitu. Paham ya? Jelas ya? Itu ntar ada pembahasannya di bab sholat sunnah. Makin seru pokoknya kemarin mah. Ya makin seru. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Terlalu panjang ini. Udah dikit lagi mau komat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.